Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyil mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita limpahan karunia dan kenikmatan yang begitu banyak sekali. Di antara karunia terbesarnya, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi seorang muslim, menjadi orang yang mukmin, yang istislam kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha sabar, berusaha istiqamah di atas jalan Islam. Dan mudah-mudahan kita termasuk digolongkan umatnya Nabi Muhammad dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah pilihkan momen-momen terbaik untuk hambanya. Dengan momen tersebut diharapkan hamba tersebut bisa memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ketundukannya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara momen istimewa tersebut, Allah pilihkan bulan Zulhijjah sebagai ladang pahala bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh terhadap hambanya melainkan 10 awal di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu sangat disayangkan apabila seorang muslim melalui hari-harinya di bulan Zulhijjah tanpa bekas, tanpa arti, tanpa menambah amal ketaatannya kepada Allah, tanpa memperberat timbangan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian untuk memaksimalkan ketaatan di bulan Zulhijjah, terutama di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Di antara amalan yang bisa kita amalkan di bulan Zulhijjah ini, yang pertama adalah memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih, salat adalah jati diri seorang muslim, kunci keselamatan seorang muslim di dunia dan di akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah perkara salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun sebaliknya, apabila salatnya itu buruk, maka buruklah seluruh amal-amalnya. Terlebih kita sadari bahwasanya salat adalah perkara perintah yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Yang kedua, puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya puasa adalah junnah, adalah perisai yang bisa menjadi perisai bagi seorang hamba di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu adinnar bidzalika yaumin sab'ina kharifan." Barang siapa yang bisa berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya dari panasnya api neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Kemudian yang ketiga
Apabila kita tidak bisa atau tidak mampu berpuasa 9 hari, 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka ada salah satu puasa yang sangat-sangat ditekankan bagi kita untuk bisa melaksanakannya, yaitu puasa Arafah atau puasa yang bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Siyam yaumil Arafah yukaffiru dzunub sanataini madiyatan wa mustaqbalatan." Puasa pada hari Arafah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan, wa'lam annahu yustahabbu iksaru minal azkar fi hadal ashr. Ketahuilah bahwasanya sangat dianjurkan memperbanyak zikir, memperbanyak wirid pada 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dan kita saksikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya juga memperbanyak zikir pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima adalah berudhiyah atau berkurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam." Tidaklah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, pada hari penyembelihan, melainkan daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan udhiyah. Kemudian yang keenam adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita sadari sebagai manusia kita banyak salah, banyak lupa, banyak dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kita dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah kepadaku baik siang ataupun malam. Fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa amalan yang mungkin bisa menjadi pilihan terbaik kita untuk memaksimalkan di 10 awal bulan Zulhijjah. Aqulu qouli hada fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.